Oke, selamat malam. Kita akan bahas tentang uh, dunia perpawangan, khususnya pawang hujan yang lagi tren di Mandalika kemarin, dan tampaknya yang menjadi bintang lapangan di MotoGP Mandalika kemarin itu adalah seorang perempuan yang berprofesi sebagai pawang hujan. Dialah yang menjadi sorotan banyak kamera nasional maupun internasional. Dialah yang menjadi bintang lapangan pada saat itu. Itu namanya siapa lagi namanya? Rara. Ya, Mbak Rara. Nah, kita akan membahas fenomena pawang hujan ini dari 3 perspektif. Dari perspektif agama tentunya. Apakah dia bertentangan dengan agama, kemudian sains, dan filsafat. Itu yang akan kita lihat. Pawang apapun itu dimaknai sebagai sebuah keahlian khusus yang tidak diperoleh melalui jalur umum, tetapi diperoleh melalui jalur khusus. Karena jalur khusus, maka hanya segelintir orang yang bisa memiliki keahlian semacam itu. Nah, dunia perpawangan ini biasa dihentikan dengan hal-hal mistik, hal-hal gaib. Jadi melakukan sesuatu yang di luar nalar sains, tapi hasilnya sama, efek yang ditimbulkannya sama. Itulah kenapa dia disebut dengan jalur khusus. Itu pawang. Kalau misalnya ingin menjadi seorang ahli hutan, itu bisa ditempuh dari 2 jalur, jalur umum dan jalur khusus. Jalur umumnya tentu bersifat akademik, menjadi sarjana, master, doktor kehutanan. Maka dia akan mengetahui itu, seluk-beluk kehutanan itu. Hal-hal apa yang merusak ataukah menimbulkan bencana dalam hutan. Tapi ada juga jalur khusus yang kita sebut dengan pawang hutan. Itu tidak lagi ditempuh dengan jalur akademisi, tidak dengan sekolah, dengan kuliah, tapi dengan bertapa misalnya. Masuk ke hutan, bertapa, nanti kita akan bisa menemukan hal-hal yang membuat kita paham tentang hutan itu dan semua hal yang berkaitan dengannya, hal-hal yang hidup di dalam hutan itu. Nah, pawang hujan juga seperti itu. Pawang hujan adalah seseorang yang mengerti tentang hujan, mampu mengendalikan hujan, menurunkan, lebih banyaknya biasa meredam hujan atau menunda, mencegah terjadinya hujan dengan jalur khusus, dengan metode di luar metode pada umumnya, metode non saintis. Nah, apakah itu bertentangan dengan agama? Apakah itu merupakan sebuah kemusyrikan? Tentu tidak. Kenapa? Karena musyrik itu artinya kita menduakan Tuhan. Jadi yang bukan Tuhan ini kita posisikan sebagai Tuhan. Itu disebut dengan musyrik. Tapi kalau yang bukan Tuhan kita jadikan sebagai perantara untuk mendapatkan sesuatu yang lain, itu bukan musyrik. Tapi itu alamiah. Karena kita hidup di alam yang bersifat yang butuh pada mediasi. Sehingga apapun yang kita lakukan, aksi apapun yang kita lakukan, semuanya butuh pada mediasi. Tidak ada gerakan, tidak ada aksi yang kita lakukan yang kita tidak butuh pada mediasi. Ini alam materi. Alam materi itu sendiri adalah mediasi bagi kita. Raga adalah mediasi bagi jiwa, kata adalah mediasi bagi makna, alam materi adalah mediasi untuk menuju alam non materi. Makanya dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Itu. Nah, jadi untuk menyembuhkan penyakit misalnya, apakah kita menggunakan pil yang diproduksi oleh dunia farmasi ataukah meminum air yang dimantrai? Keduanya bukan kemusyrikan. Karena keduanya dijadikan sebagai perantara.
Tentu nanti di sini kita akan lihat lagi, ada perantara yang dibolehkan dalam agama dan ada perantara yang tidak dibolehkan dalam agama. Gitu. Tapi keduanya, perantara yang dibolehkan ataukah perantara yang tidak dibolehkan, keduanya tidak akan menyebabkan manusia menjadi musyrik. Yang ada adalah menjadi berdosa. Itu. Misalnya untuk menghilangkan lapar, kita menggunakan perantara daging anjing misalnya. Itu bukan musyrik, tapi berdosa. Itu. Jadi menjadikan ciptaan sebagai perantara itu bukan kemusyrikan. Yang mungkin terjadi adalah terjadinya dosa. Tapi mana yang boleh dijadikan perantara, mana yang tidak boleh, itu urusan lain, itu pembahasan lain. Misalnya fenomena pawang hujan. Apakah dibolehkan merekayasa atau mengatur hujan dengan metode non-saintis, metode perpawangan, ataukah tidak? Itu masalah lain. Gitu. Tapi menggunakan pawang hujan ataukah menggunakan metode-metode ilmiah, keduanya bukan kemusyrikan. Keduanya bukan kemusyrikan, tapi perantara. Menjadikan sesuatu sebagai perantara berarti tidak menjadikannya sebagai tujuan akhir. Tidak menjadikannya sebagai tujuan akhir berarti tidak menganggapnya sebagai Tuhan. Tidak menganggapnya sebagai Tuhan, ya berarti bukan musyrik. Karena memang dia bukan Tuhan. Ketika yang bukan Tuhan dianggap dan diperlakukan sebagai bukan Tuhan, ya itu bukan musyrik. Yang masalah adalah ketika bukan Tuhan ini dianggap, diposisikan dan diperlakukan sebagai Tuhan. Itu yang musyrik. Menyekutukan Tuhan, menduakan Tuhan. Tapi selama dijadikan sebagai perantara, itu bukan musyrik. Itu bukan kesyirikan. Itu. Jadi menurunkan hujan menggunakan mediasi perpawangan atau doa atau apa segala macam, itu bukan kemusyrikan. Itu. Dan kalau ditanya misalnya kemarin, apakah berhentinya hujan di Mandalika itu disebabkan oleh si perempuan tersebut ataukah tidak? Itu berpulang pada kepercayaan masing-masing. Kalau saya tidak. Kalau saya tidak percaya bahwa itu adalah faktor jampi-jampinya, faktor mantra dari Mbak Rara, itu saya tidak percaya. Tapi saya meyakini bahwa ada orang-orang yang memang memiliki keahlian-keahlian khusus. Itu. Ada orang yang mampu mengendalikan buaya, mengendalikan harimau, mengendalikan hujan. Ada orang yang mampu mengendalikan kehidupan. Ada orang yang mampu menghidupkan yang mati. Tetapi apakah si Mbak Rara ini adalah orang yang mampu mengatur atau mengontrol hujan, mencegah turunnya hujan dan meredakan hujan yang sedang turun? Saya tidak percaya. Tapi ada orang yang sakti, saya percaya. Tapi A, B, C itu sakti, itu butuh bukti. Kayak gitu. Itu paham ya? Itu yang pertama dari sisi agama. Dari sisi yang kedua, secara saintis. Kalau saintis melihat dunia perpawangan seperti itu, pawang hujan misalnya, itu jelas non saintis, di luar nalar ilmiah. Sehingga kita tidak bisa melacak kausalitas saintisnya yang bisa diverifikasi secara observasi. Apa hubungannya antara es batu ini misalnya dengan tidak turunnya hujan, dengan mantra ini sehingga menimbulkan efek tertentu? Apa hubungannya itu? Ini mantra ini kalau diteliti ini apa kandungannya? Itu tidak bisa diverifikasi secara ilmiah. Itu. Ini sekali lagi bukan hasilnya yang mau dilihat, tapi relasi kausalnya. Air yang dibacakan mantra tiba-tiba bisa menyembuhkan penyakit. Itu harus diteliti. Itu pertama, airnya harus diteliti, kandungannya apa itu ketika dibacakan dan sebelum dibacakan. Dan mantranya itu sendiri juga harus diteliti, itu doa-doanya itu.
terus teliti kandungannya apa yang substansial dalam doa ini sehingga bisa menimbulkan efek tertentu, bisa memberikan penyembuhan. Itu juga harus diteliti secara observasi kalau dunia saintis, dan itu tidak bisa dilakukan, sehingga fenomena pawang hujan kemarin itu di luar nalar saintis. Makanya ada klarifikasinya BMKG bahwa yang membuat hujan rendah kemarin itu ya bukan si pawang, tapi karena ya memang waktunya berhenti hujannya. Karena hujan kan ada batas waktunya, dan itu bisa diteliti secara ilmiah oleh dunia saintis. Itu makanya ada banyak faktor. Ketika kemarin hujan berhenti, ya ada banyak faktor. Faktor ilmiah, taburan garam yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara di awan, ataukah faktor mistis Simba Arara ini? Boleh jadi bukan keduanya. Tapi bahwa faktor yang parah itu saya percaya. Nah, itu yang kedua secara saintis. Yang ketiga adalah dari tinjauan filsafat. Dari tinjauan filsafat kita meyakini bahwa ada sebab-sebab yang bisa menggantikan sebab yang lain untuk mewujudkan akibat yang sama. Itu disebut dengan sebab pengganti biasanya. Jadi satu akibat ini tidak hanya lahir dari satu sebab, tapi bisa lahir dari beragam sebab. Itu disebut dengan sebab pengganti. Sehingga kalau sebab yang satunya tidak ada, kita bisa berpindah ke sebab yang lain. Kayak panas itu. Panas ini kan bisa disebabkan oleh api. Ya kalau tidak ada api, gunakan yang lain yang bisa menimbulkan panas. Entah itu gesekan, entah itu COVID juga bisa menimbulkan panas. Dosa juga bisa menimbulkan panas. Kalau korupsi kan ketahuan, itu maka biasa panik gak, itu kan panas itu, panik lah masa enggak, itu panas itu sebenarnya panas itu. Ketika si koruptor sudah mulai dideteksi oleh pawang korupsi, itu sudah panas juga. Itu disebut dengan sebab pengganti dalam filsafat. Nah, dan kebanyakan kita tidak mengetahui sebab-sebab pengganti itu. Kenapa? Karena kita akrabnya dengan sebab yang umum itu. Sehingga ketika api, signifikasi akalnya pindah ke panas, api. Soalnya nggak ada yang lain selain itu. Gitu. Soalnya tidak ada yang lain selain itu. Nah, kebanyakan kita tidak mengetahui sebab-sebab khusus itu karena jarang digunakan. Sakit ke dokter karena itu umum, sebab umumnya itu. Apakah cuma itu? Ada banyak faktor-faktor lain lagi yang bisa menyembuhkan sebuah penyakit. Ada banyak sebab-sebab yang lain yang bisa menggantikan obat-obatan kimiawi untuk menyembuhkan sebuah penyakit. Dan ketika kita menemukan itu bukan berarti kemusyrikan. Ketika kita berpindah dari satu sebab ke sebab yang lain yang memberikan akibat yang sama, itu bukan kemusyrikan karena ada kemungkinannya. Masalahnya kita pada umumnya manusia tidak mengetahui sebab-sebab khusus itu. Nah, sebagian orang mengetahui sebab-sebab khusus itu. Ini persoalan apakah dia perolehnya dari mana dan sebagainya. Itu. Sebagian orang memperoleh pengetahuan tentang sebab-sebab khusus itu. Sehingga jangan kaget ketika ada orang tertentu yang menimbulkan akibat yang biasa dilakukan secara umum, tapi dia melakukannya secara khusus, lewat pintu khusus dia. Itu tidak masalah. Tidak masalah. Itu. Nah, kalau dari sisi epistemologinya, jelas dunia perpawangan ini kan mistik dia. Berarti epistemologi huduri. Artinya apa? Kebenarannya hanya berlaku pada dirinya sendiri. Makanya kita tidak bisa verifikasi secara rasional. Dan si pemilik si pawang ini juga, pawang hujan Tembarara itu misalnya juga, itu tidak akan bisa menjelaskan secara rasional itu kausalitas dari apa yang dilakukannya. Dia meyakini bahwa seperti itu. Orang lain pun juga meyakininya bahwa seperti itu. Tapi rasionalitasnya bagaimana? Itu tidak bisa dijelaskan. Tidak bisa dijelaskan secara rasional, tidak bisa dijelaskan secara saintis. Jadi kausalitasnya itu, bahwa inilah sebab dari itu. Itulah. Bahwa ada sebab-sebab tertentu yang khusus, itu kita yakini. Bahwa ini adalah sebab khususnya, itu tidak bisa diyakini begitu saja.
tanpa ada pembuktian yang secara empirik. Itu. Sehingga kalau itu terjadi berkali-kali dan semua faktor-faktor lain disingkirkan, jadi misalnya si Mbak Rara ini bisa menghentikan hujan atau mencegah hujan turun, dan itu terjadi secara berkali-kali, bukan hanya sekali 2 kali, dan semua faktor-faktor lain yang kemungkinan terlibat ditiadakan, dan akibat terjadi, jadi hujan tidak turun atau hujan berhenti, misalnya disimpulkan bahwa itulah sebabnya, sebab tunggalnya, itu nggak ada faktor lain. Gitu. Tapi kalau 1 kali 2 kali ya bisa jadi faktor lain yang menyebabkan itu, bukan dia. Gitu. Itu yang selanjutnya. Terakhir sekali saya ingin bilang bahwa pawang hujan, pawang sebagainya, semuanya itu adalah, kalau di dunia sekarang ini, dunia era TikTok ini, ya itu kebanyakannya adalah profesi. Artinya apa? Ya disitulah dia mencari duit, sama dengan profesi-profesi lain. Gitu. Yang percaya padanya akan membeli jasanya itu, akan memanggilnya, akan mendatanginya. Yang tidak percaya tidak akan membeli jasanya. Sama dengan profesi-profesi lain kayak dokter misalnya. Kalau kita percaya pada dokter itu, kita akan ke situ. Memanfaatkan atau membeli jasanya. Kita konsultasi kepadanya, kita membeli obat darinya dan sebagainya, karena kita percaya. Begitu juga dengan profesi-profesi lainnya, dukun, paranormal dan sebagainya. Kalau sekarang era TikTok, kalau era dulu ya mungkin ya bisa jadi bukan, karena etikanya biasanya yang memiliki keahlian seperti itu tidak memamerkannya, apalagi menjadikannya sebagai cara untuk bertahan hidup secara material. Kalau sekarang, nah berarti profesi. Kalau profesi ya berarti yang membeli jasanya hanya yang percaya padanya. Itu karena orang-orang kemarin percaya, ya sudah dipanggil, dibayar, dan dia pun bereaksi, memberikan aksinya dan tontonannya kan, dan kita menikmati itu, dan dia dapat duit. Makanya kemarin yang jadi bintang di MotoGP Mandalika itu ya si Mbak Rara itu.